Gadis itu mendorong sebatang kayu ke dalam danau. Kemudian dia juga melompat ke dalam. Gadis itu berenang dengan keras ke tengah danau. Air danau yang dingin membuat gadis itu menggigit erat giginya. Tiba-tiba gadis itu menyelam ke danau dengan keras. Berenang menuju dasar danau. Ada pesawat di dasar danau. Anna adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan pesawat. Dengan cepat, Anna berenang masuk ke dalam kabin. Mengambil 2 ransel di dalamnya. Kemudian dia berenang dengan keras ke permukaan danau. Anna mengikat ranselnya ke sebatang kayu. Kemudian dia kembali menyelam ke danau. Kali ini Anna ingin mengambil sesuatu yang lebih penting. Ada telepon satelit di pesawat. Dapat digunakan untuk meminta pertolongan. Namun telepon terpasang kuat di dalam kabin dengan skrup. Tidak bisa dilepaskan sama sekali. Dia kemudian melihat wajah pilot. Malangnya dia mati begitu saja. Anna tidak bisa bertahan lagi. Perlu pergi ke permukaan air untuk bernapas. Namun pada saat itu kakinya terjerat oleh tumpukan kabel. Anna dengan panik membuka tali. Saat itu, Anna hampir kehabisan napas. Anna berenang cepat ke permukaan air. Hampir saja dia tenggelam. Anna mendorong beberapa tas ke tepi pantai. Tiba-tiba dia melihat seekor beruang besar datang ke pantai. Beruang menemukan biskuit yang ditanam Anna di pasir. Ini adalah makanan terakhirnya. Anna berteriak keras. Berharap beruang akan pergi. Namun beruang masih memakan makanan terakhir Anna. Diberikan makan. Setelah makan, beruang buang air besar. Anna berteriak keras tanpa hasil. Beruang kemudian mendekati mayat di sebelahnya. Anna sangat khawatir akan dimakan beruang. Namun beruang hanya mencium dan pergi. Karena beruang tidak makan bangkai. Akhirnya, Anna berhasil berenang ke pantai. Melihat biskuit terakhir. Dimakan habis oleh beruang. Langsung menangis. Anna membuka beberapa tas ini. Melihat apakah ada barang yang berguna. Semua produk digital ini terendam air. Tidak berguna. Anna membuka satu lagi tas. Menemukan hanya kertas sampah yang tidak berguna di dalamnya. Daerah terpencil. Untuk apa 5 juta dolar ini? Anna dengan sangat kecewa membuka tas lainnya. Menemukan obat pereda nyeri di dalamnya. 2 pilot yang telah meninggal. Mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal. Anna menemukan bahwa tempat ini sama sekali tidak ada sinyal. Maka memutuskan untuk mendaki ke puncak gunung. Namun setelah sampai di puncak, masih tidak ada sinyal. Mungkin sekarang berada di hutan belantara. Anna mengubur jenazah kopilot yang meninggal. Lalu menancapkan sebuah batu nisan dengan sederhana. Semoga dia bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mengubur jenazah, Anna memutuskan untuk bertahan hidup di alam liar. Anna melihat selembar kertas yang jatuh dari dirinya. Ini adalah foto USG dari rumah sakit. Dia sudah hamil 2 bulan. Dia harus bertahan hidup demi anaknya. Yang pertama harus dilakukan adalah bertahan hidup. Anna menggunakan kacamata untuk mengumpulkan sinar matahari. Dia mengeluarkan beberapa gulung kertas bekas. Tidak lama kemudian, kertas bekas itu terbakar. Berhasil membuat api. Anna sangat senang. Tampaknya kemampuan bertahan hidupnya di alam liar cukup baik. Begitu terus terang sampai malam. 2 hingga 3 juta telah menjadi abu. Keesokan harinya, Anna sangat haus. Dia menuangkan isi botol obat itu menuju sungai untuk mengambil air. Namun, Anna tiba-tiba teringat. Mungkin air sungai ini tidak bersih. Feses hewan bisa mengandung parasit. Sangat banyak. Jika diminum, bisa menyebabkan diare. Anna teringat saat pesawat jatuh. Beberapa pecahan yang terlepas. Dia pergi ke hutan dan mengambilnya kembali. Kemudian dibuat menjadi wadah sederhana. Anna menuangkan air dan mendidihkannya untuk diminum. Anna sangat senang. Merasa seperti seorang jenius. Sudah 2 hari sejak kecelakaan pesawat. Akhirnya Anna bisa minum air bersih. Selanjutnya adalah mencari makanan. Anna berlari ke danau untuk menangkap ikan. Namun setelah mencoba sepanjang hari, dia tidak bisa menangkap satupun. Anna punya ide. Dia mengeluarkan benang dari tasnya dan membuatnya menjadi kail ikan dengan anting-antingnya. Dia menggunakan ranting sebagai tongkat pancing. Dalam sekejap, dia menjadi seorang ahli memancing. Anna berdiri di air menunggu ikan menggigit umpan. Dia berdiri selama 2 jam. Akhirnya ikan menggigit umpan. Namun, tali ini tidak cukup kuat. Tiba-tiba putus dengan suara klik. Anna harus menyerah pada ide makan ikan. Dia kemudian pergi ke gunung dengan membawa tasnya. Pasti ada buah-buahan liar di pegunungan. Setelah mengelilingi hutan selama 2 jam, akhirnya melihat beberapa buah beri. Anna memasukkan buah beri ke dalam botol. Jenis buah beri masih cukup banyak. Anna mengisi 3 botol besar. Setelah pulang, Anna menuangkan semua buah beri. Namun tidak berani memakannya. Karena tidak tahu mana yang beracun dan mana yang tidak. Anna hanya bisa mencoba dengan nekat. Pertama, makan yang berwarna hitam ini. Dimasukkan ke mulut dan digigit. Pahit dan sepat. Anjing pun tidak akan memakannya. Anna langsung muntah. Kemudian Anna mengambil buah beri merah di tengah. Dimasukkan ke mulut dan digigit. Rasanya sangat manis. Anna yang sangat lapar langsung memakan yang kedua. Benar-benar lezat. Akhirnya dengan tergesa-gesa memakan semua buah beri merah ini. Semuanya dimakan. Malam itu, Anna kenyang dan berniat tidur. Tapi perutnya tiba-tiba sakit. Kemudian muntah besar. Sepertinya buah ini masih beracun. Anna yang lemah setelah muntah tertidur. Bermimpi tentang beruang itu. Anna dan beruang makan buah bersama.
Ana tiba-tiba punya ide setelah bangun. Langsung pergi ke samping kotoran beruang. Menggunakan ranting untuk memeriksanya. Menemukan apakah ada yang tidak tercerna dalam kotoran beruang. Buah itu memiliki biji merah di dalamnya. Ana mengeluarkan buah ketiga. Diperas untuk diperiksa. Sama seperti biji dalam kotoran beruang. Menunjukkan bahwa beruang memang makan buah ini. Maka itu pasti aman. Ana mencuci buah biru ini dengan air panas. Lalu semuanya dimakan. Setelah makan habis, masih kurang. Kembali ke hutan untuk mencari lagi. Memetik banyak buah beri biru. Saat itu tiba-tiba hujan deras turun. Ana segera menuangkan semua botol obat itu. Lalu meletakkannya di tanah untuk menampung air hujan. Air hujan ini jauh lebih bersih daripada air danau. Beberapa hari berikutnya ada air minum. Malam tiba. Ana memutuskan untuk mendaki gunung. Dia membuat banyak tanda dengan tali sepanjang jalan. Untuk menghindari kebingungan dalam mencari jalan pulang. 1 jam kemudian, Ana mencapai puncak gunung. Mengamati sekelilingnya. Dia mencari tanda keberadaan manusia. Karena keberadaan manusia akan terlihat dari cahaya malam. Ana melihat puncak gunung yang jauh. Ada cahaya oranye yang bersinar. Kemungkinan besar itu adalah desa atau kota kecil. Ana memutuskan untuk pergi ke arah cahaya itu. Kemudian Ana kembali ke bawah gunung. Pertama-tama dia tidur sejenak. Ketika pagi baru saja menyingsing. Ana segera merapikan tasnya. Menuju ke ujung gunung. Ana pertama-tama tiba di puncak gunung. Mengarahkan ke depan dan terus berjalan lurus. Kemudian Ana mulai maju. Berjalan selama 2 jam. Tiba-tiba Ana melihat jejak kaki seseorang di depan. Ana sangat senang. Seseorang benar. Ana berteriak sambil mencari. Mengikuti jejak kaki ini ke depan. Tiba-tiba Ana melihat tali merah di pohon. Bukankah ini yang dia tinggalkan sepanjang jalan? Ana tiba-tiba sadar. Langsung melihat sol sepatunya. Pola pada sol sepatu sama persis dengan jejak kaki ini. Ternyata dia berputar dan kembali ke tempat asal. Mengapa begitu sulit untuk berjalan lurus di hutan ini? Ana kembali mendaki ke puncak gunung. Menunjuk arah yang perlu dicapai dengan jari. Tiba-tiba terpikir untuk berjalan lurus ke sana. Itu memerlukan kompas. Ana segera kembali ke tepi danau. Mengeluarkan jarum dari tas. Lalu menusukkan jarum itu melalui kapas makeup lagi. Mengambil sebotol air lagi. Menaruh jarum di atas air. Namun ini juga tidak bisa menunjukkan arah. Sebagai seorang mahasiswa, dia terpikir. Harus memagnetkan jarum ini. Tapi tidak ada magnet di sini. Lalu bagaimana? Ana tiba-tiba teringat jam tangan pilot yang sudah meninggal. Langsung menuju ke makam itu. Mengambil jam tangan itu. Terdapat magnet pada talinya. Ana dengan cepat memagnetkan jarum. Kali ini Ana berhasil. Kompas sederhana ini berfungsi. Dengan bantuan kompas, Ana bisa berjalan lurus di hutan. Setiap kilometer, dia akan mengeluarkan botol untuk melihat arah. Ada atau tidak? Ana merasa telah berjalan lebih dari 10 kilometer. Tas ini semakin berat. Ana memutuskan untuk membuang barang-barang yang tidak penting. Pertama-tama, buku catatan ini yang paling berat. Langsung dibuang. Setelah beberapa saat berjalan, dia menyadari tasnya masih sangat berat. Kemudian membuang beberapa kertas bekas di dalam tas. Sekarang semakin banyak yang dibuang semakin ringan. Ana juga semakin cepat berjalan. Akhirnya Ana bahkan membuang ponselnya. Toh, tidak ada sinyal juga tidak berguna. Tapi beberapa saat kemudian, Ana menemukan tumpukan kertas bekas di depan. Itu adalah yang dia buang 2 jam yang lalu. Apakah dia berputar dan kembali lagi? Ana segera mengeluarkan kompas dari tasnya. Baru menyadari bahwa magnet kompasnya rusak. Sehingga arah yang ditunjukkan benar-benar salah. Ana ingin menambahkan magnet pada jarum kompas. Namun tiba-tiba teringat bahwa jam tangannya ditinggalkan di tepi danau. Dan tidak dibawa. Sekarang benar-benar dalam masalah. Tanpa kompas, pasti akan tersesat di hutan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari hutan. Ana teringat beruang besar itu. Pasti beruang datang. Ana ketakutan dan langsung berlari. Melihat pohon besar, dia mulai memanjat. Namun cabang pohon tiba-tiba patah. Meskipun saat itu tergantung di udara, untungnya tidak ada yang buruk terjadi. Beberapa saat kemudian, seekor rakun kecil yang lucu muncul. Ana tersenyum. Ternyata itu hanyalah alarm palsu. Ana tersenyum selama 10 menit penuh. Ini adalah saat paling santai selama 5 hari bertahan hidup di alam liar. Momen paling santai. Tidak lama kemudian, Ana tertidur. Tiba-tiba suara gemuruh membangunkan Ana. Ternyata sebuah pesawat sedang terbang di atas. Ana segera mengeluarkan cermin makeup dari atas kepalanya. Lalu memantulkan sinar matahari ke langit. Dengan harapan menarik perhatian pesawat. Namun hutan ini terlalu lebat. Pantulan cahaya yang lemah ini sama sekali tidak berguna. Pesawat segera terbang menjauh. Ana tetap tidak menyerah. Terus berlari ke depan. Tiba-tiba Ana tergelincir. Terjatuh ke dalam lubang yang dalam 100 meter. Ana pingsan. Ketika bangun, menemukan bagian bawah tubuhnya tertekan oleh batu besar. Ana secara refleks menyentuh perutnya. Sangat khawatir apakah bayi dalam kandungannya baik-baik saja. Ana merasakan sakit kepala yang sangat. Setelah meraba bagian belakang kepala, menemukan darah segar di tangannya. Sepertinya kepala sudah terluka. Ana mengambil tas punggung di sebelahnya.
mengeluarkan sehelai kain, lalu mengikatnya di kepala, mengikatnya dengan erat. Ini dapat menghentikan pendarahan. Kemudian Ana mengambil batu di sebelahnya, memukul batu besar di atas kakinya berulang kali. Saat itu Ana sangat lemah, namun demi bayi dalam kandungannya, tetap dengan gigih memukul batu besar. Ana terus memukul selama 4 jam penuh. Akhirnya batu itu hancur. Untungnya batu itu berongga di tengahnya. Setelah Ana memecahkan batu di sekitarnya, perlahan-lahan menarik tubuhnya keluar. Ana bangkit gemetar, ingin mendaki ke atas, tapi gua ini terlalu tinggi dan terlalu lurus. Batu yang licin sama sekali tidak bisa dipegang. Ana menangis. Apakah aku akan mati di gua ini? Ana mengeluarkan foto bayi di dalam perutnya. Menangis untuk waktu yang lama. Untuk anak-anak, dia tidak boleh mati. Ana mulai mencari di sekitar gua. Tiba-tiba menemukan celah di dinding batu. Ana melompat masuk. Ternyata celah ini menuju keluar. Ana tiba di tepi dinding batu. Tempat ini sangat tinggi. Ana ingin mendaki dari samping. Namun tiba-tiba batu di bawah kakinya runtuh. Ana jatuh dari tebing setinggi lebih dari 200 meter ini. Untungnya pohon besar memberikan sedikit penyerapan. Namun ini juga membuat Ana terkena benturan keras. Pinggang Ana sangat sakit. Dan memar besar lagi. Langit terlihat bersinar. Tidak bisa bergerak sama sekali. Ana sangat menderita. Secara refleks mencari tas. Baru ingat tas tertinggal di gua itu. Ana berteriak putus asa. Lalu mulai menangis lagi. Tapi begitu teringat bayi di dalam perutnya, Ana merasa harus bertahan hidup. Harus bertahan hidup. Ana mengambil tongkat kayu di sebelahnya. Kemudian menggunakan tongkat kayu sebagai penopang. Berusaha untuk berdiri. Tapi kakinya sangat sakit. Ana berteriak keras. Akhirnya berhasil berdiri. Ana melihat sinar matahari. Mengingat arah yang dilihatnya di puncak gunung. Dan memperkirakan arah secara kasar. Ana berjalan terpincang-pincang ke depan. Meskipun berjalan sangat lambat. Tapi demi bertahan hidup, Ana tidak berani berhenti. Terus berjalan sampai malam. Langit terlihat aurora. Ana istirahat semalam. Keesokan harinya melanjutkan perjalanan. 5 jam kemudian, langit kembali turun hujan deras. Ana berbaring di tanah dan minum air hujan dengan rakus. Setelah hujan reda, Ana melanjutkan perjalanan. Di jalan, Ana melihat buah beri biru. Ana makan buah tersebut untuk bertahan hidup. Dengan demikian, Ana berjalan di hutan selama 7 hari. Tiba-tiba, sebuah sungai muncul di depan, menghalangi jalan. Ana pingsan. Ini sama sekali tidak bisa dilalui. Ana duduk di tepi sungai. Air mata berputar di matanya. Akhirnya, Ana memutuskan untuk menggunakan sepotong kayu untuk menyeberang sungai. Namun, begitu dia masuk ke air, sungai yang deras langsung membawa Ana terbawa arus. Ana hanya bisa mengikuti arus. Air sungai terlalu deras. Sangat berbahaya. Beberapa kali, hampir saja ia menabrak batu di sungai. Ana melayang di sungai selama 5 jam. Kayu di tangannya juga terbawa arus. Mulai hidup dengan kebahagiaan yang sangat. Air sungai terus mendorong Ana ke hilir. Akhirnya ditemukan oleh nelayan. Nelayan mengangkat Ana ke tepi sungai. Setelah melakukan pernapasan buatan beberapa saat, Ana akhirnya terbangun. Beberapa bulan kemudian, Ana di rumah sakit dengan didampingi suaminya. Melahirkan bayi yang sangat sehat dengan lancar. Mereka bertiga. Mulai dari saat itu, dia menjalani kehidupan yang sangat bahagia.